2 tahun dipelet suami, dan 20 tahun disantet ibu mertua. Setelah berjalan anak aku ya, aku berdua aja sama mama kan, obat-obatin udahlah kemana-mana. Gak ini gitu kan, gak ada, udah ke ustadz, udah ke ini, malah tambah sakit gitu kan. Semenjak aku kena santet itu, ada satu sosok yang selalu ngikutin bang. Satu sosok itu yang selalu ngikutin aku. Laki-laki berjubah hitam, itu mukanya buruk banget. Sampai di mukanya itu matanya picek sebelah tapi keluar belatung-belatung. Rambutnya panjang sampai lantai, megang tongkat. Buruk banget itu. Itu selalu ngikutin aku. Kemana aku berobat, dia pasti ada. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat dia disantet oleh mertuanya sendiri. Dan langsung aja kita gas kenalan. Ibu, kenalan dulu, namanya siapa? Nur. Nur aja? Nur aja. Nggak ada tambahan nih? Ya ada usah. Yakin? Cukup, yakin. Ibu datang dari mana ini? Dari Purwakarta bang. Sama siapa? Mas suami. Oh, yang dibawa suami? Betul. Oh, sebelumnya nih saya mau ucapin makasih banget udah datang ke Jalan Buntu. Jauh-jauh nih. Oke, kita pesan minum dulu ya. Oke. Mbak, Ibu Nur, Ya. kita tuh punya menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Air putih aja. Bener, jauh-jauh minum air putih nih. Air putih aja. Yaudah, saya ikut aja deh. Makasih ya. Ibu, saya kan udah sempet denger ceritanya tuh sedikit ya tadi dari produser. Saya pengen tahu alasan ibu sampai menikah dengan suami yang pertama ini apa, Bu? Aku juga nggak tahu, nggak sadar bang. Kok nggak Tahu-tahu sadar? aku aja udah nikah aja gitu. Itu sadar-sadar aku pas hamil anak pertama dari situ. Oh, nggak sadar. Nggak sadar. Setelah ibu sadar nih ya, alasannya apa ibu tuh mau cerai dengan suami yang pertama nih? Ya karena udah nggak kuat aja bang. Kesatu kan aku kok bisa nikah sama dia kan nggak sadar juga kan. Kesatu dia tuh sering mabuk-mabukan. KDRT sih yang lebih ininya. Sama mantan ibu mertua juga kan sama-sama kayak gitu ke aku. Keras jadinya. Ibu tuh setelah cerai itu disantet berapa lama, Bu? 20 tahun. Ini juga setelah 20 tahun aku belum lama sembuh. Oh, baru ini? Baru bulan sekarang. Bulan sekarang? Alhamdulillah ada mukjizat nih. Oke. Tahan dulu ya, Bu ya. Nanti setelah minumannya datang kita lanjut lagi ceritanya. Oke, Sobat Buntu, buat kalian yang penasaran banget dengan cerita dari Bu Nur, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, Bu Nur, minumannya nih udah dateng. Iya. Silahkan diminum dulu. Diterima ya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih, Mbak. Oke, Ibu. Langsung aja ya. Saya tuh pengen tahu nih, awal mula Ibu tuh bisa nikah sama suami pertama ini tuh kayak gimana, Bu, ceritanya? Awal tahun 1997 ya bang. Dulu aku baru kelas 3 itu. Masih remaja 16 tahun kurangan lah. Aku kenal dengan sosok laki-laki ini. Ya biasa kan rumah kita bertetangga. Terhalang 3 rumah lah. Biasanya sih aku lihat dia itu ya biasa aja dia. Kadang-kadang pengen kenalan juga aku nggak pernah nyaut gitu kan. Manggil juga nggak pernah nyaut. Nah mungkin dia ada ucapan kayak gini. Ih awewe teh meni so jual mahal. Tingalikeun kege sia beunang ku aing gitu kasarnya kata dia gitu kan. Nah setelah itu nggak sadarnya itu aku sering kabur-kaburan dari rumah. Pengennya tuh udah ucapan itu tuh kok jadi pengen ketemu sama dia. Pengen ketemu sampai nangis-nangis itu sampai malam juga. Terus mama kalau ini lagi nyuri-nyuri waktu lah, mama nggak ada, aku buru-buru lari dari rumah gitu kan untuk hanya nemuin dia doang. Nah setelah itu
ada suatu hari aku sampai pengen banget ketemu sama dia. Terus pas udah ketemu sama dia, dia ngajak lari tuh. Ngajak lari. Ya udah, lari aja yuk dari rumah gitu ya. Kata dia tuh, kita pergi ke daerah Garut. Garut naik kereta. Di sana 3 harian lah. Kita balik lagi lah ya ke Purwakarta, ke rumah. Cuman aku nggak langsung pulang ke rumah. Karena kabarnya kehilangan aku 3 hari ini rame. Di mama aku nyariin kan, orang ibunya dia juga nyariin gitu. Aku dibawa sama dia ke rumah teman dia dulu. Aku disimpan tuh di rumah temannya dia. Dia pulang, taunya bawa ibunya, bawa ibunya ke rumah teman dia, nemuin aku. Mana ikut nepi ke kaburan guys, balik. Kayak obrolkan di situ. Terus aku beraniin pulang ke mama gitu. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuma mama kaget ya di situ, repukin lah, diruingin. Mama bilang gini, kamu selama 3 hari ini kemana? Katanya gitu kan. Mama udah nggak bisa. Mama juga nangis gitu kan. Aku nggak bisa jawab di situ. Teteh rek jadi naon, teteh harap-harapan mama satu-satunya anak yang paling gede, kata mama tuh. Aku nggak bisa ngomong. Akhirnya teteh apa yang udah terjadi gitu kan. Aku nggak bisa ngomong di situ. Cuman mama kepikiran takutnya udah terjadi apa-apa kan, 3 hari udah ngilang. Ya udahlah nikahin aja katanya. Takutnya ada apa-apa gitu kan, kata mama. Pasrah di situ. Ya itu kan kemauan mereka, kemauan anak sama ibu. Aku dinikahin tapi nggak secara rame-rame, cuman biasa kekeluargaan aja. Setelah menikah itu aku langsung dibawa sama suami kan ke rumahnya dia. Dari hari itu habis pernikahan di rumah mama itu nggak nginep dulu di rumah mama, langsung dibawain baju aku ke rumahnya dia. Nah di situ biasalah kita awal itu biasa kayak suami istri gitu. Tapi pas udah masuk ke rumah dia itu, ibu mertua baru tahu kondisi ibu mertua itu kan suka buka baju depan cermin, tubuhnya itu hitam-hitam semua. Jadi si kulitnya itu kayak penyakit kulit tapi udah semua gitu hitam-hitam. Dia sambil keliling-keliling kaca, pas mukanya ketemu sama aku kan, matanya itu pas aku lihat dia, aku juga kan agak malu. Jadi lihat kondisi mertua kayak gitu kan baru pas masuk ke situ. Cuman dia senyum gini aja, senyum kayak senyum sinis aja, nggak tahu ada kayak niatan apa gitu ke aku. Nah, dari situ dia sering bikin minuman ke aku. Baiknya sering dia pagi tuh suka kasih minuman kayak air teh manis gitu. Dia suatu hari gitu ya bang, dia mau bikin tuh air teh, cuman aku kebelet mau pipis kan. Kebetulan dapur itu kamar mandi nih, lewatin dulu dapur. Aku lihat si emak ini lagi bikin tuh air teh, lagi bikin. Aku ngintip, ya ada si emak katanya. Tapi dia bikin air teh itu pas dia netesin kayak darah, dicampur ke air si teh itu. Aku kan kaget, itu darah apa gitu ya. Pas dia udah bikin, aku balik lagi lah, nggak jadi tuh ke kamar mandi. Aku balik lagi ke kamar. Terus pagi-pagi pas aku pura-pura keluar, teh eta cein tehna minum ya, kayak gitu kata ibu mertua. Aku kan udah tahu bang, itu air teh udah dikasih darah kayak darah apa gitu. Ya mah nanti diminum. Aku bawa tuh ke kamar gitu kan. Ulah ente diminum katanya teh. Untung ada aqua kosong. Aku masukin tuh ke aqua. Ya aku pura-pura aja bawa gelas kosong tuh keluar. Mau udah diminum kata aku tanya. Cuman dia senyum aja tapi nggak banyak ngomong. Dah aja gitu. Ya terus. Nah di suatu hari juga dia pergi keluar. Tak dari mana dia pulang-pulang bawa apel. Apel itu cuma 1. Bagus banget itu apel, itu menggiurkan kata aku, kalau dirasa sama aku ya. Bagus, pengen makan gitu ya. Tapi aku kan keingetan dia ngasih air teh aja kayak gitu. Aku kan ya udahlah. Di daharnya eta katanya teh. Apelna ulah henteu supaya cepat punya anak katanya teh gitu. Ya mak, aku bawa tuh apel ke kamar. Posisinya suami aku belum pulang, dia lagi cari duit kan, kebetulan cari duitnya di jalan ya, narik angkot gitu. Pas anaknya pulang, masuk kamar, aku kasih tuh buah apel itu ke anaknya. Kamu mau tuh katanya, sok makan buah apel itu, dimakan tuh kan sama anaknya. Tapi makannya di dia nya, sok sama aku diajak ngobrol gitu kan. Makan sampai habis itu buah apel. Nah, gak lama setelah makan buah apel itu, ini si mantan suami langsung buru-buru keluar ke tengah rumah. Badannya gemeteran,
menggigil dia. Aduh, aduh, itu sampai keras banget. Aku lihat dia spontan keluar kayak gitu, kaget kan. Nyamperin tuh aku. Ih, kunaon ini? Ih, kunaon kataku teh. Dia sampai keringet segede-gede biji jagung itu, keluar keringet basah sampai bajunya basah semua. Sama aku dibukain, pas aku dibukain itu di sekujur tubuhnya itu, di kulit-kulitnya itu keluar darah, bintik-bintik darah. Aku tambah kaget lagi lihat dari situ. Astagfirullahaladzim, kataku. Ini kenapa? Aku susut tuh pakai kain yang agak putih kan. Itu jelas banget itu darah banget. Ini si ibu mertua padahal kita gaduh di luar, tapi nggak keluar. Dia ada di dalam kamar. Posisinya aku di situ udah kaget lihat kondisi dia yang kayak gitu, makin dingin kan badannya. Mama, baru aku panggil ibu mertua. Naon sih? Ya masih aku naon tinggal heula, kata aku teh, katanya. Naon sih? Pas dia keluar, lihat kondisi anaknya yang lagi begitu sama aku lagi dilapin. Oh, dia masuk lagi ke kamar, Bang. Kata aku dalam hati, loh kok ditinggal? Kataku kan, dia masuk lagi ke dalam kamar. Aku pemaka di situ harus kaget, ini harus gimana ini? Mak, kunaon ditinggal? Ieu kumaha sia? Apa ayo dibawa ke dokter gitu. Geus cicing heula, kata ibu mertua tuh dari dalam kamar. Mak, ieu sia makin parah, kata kita. Kayak heula kedeung. Nah, gak lama dari itu, ibu mertua keluar dari kamarnya, bawa segelas air putih. Bawa segelas air putih, ngasihin ke aku, inumkeun, katanya teh, kata dia. Aku teh, ya udahlah, nurut aja kan. Aku minumin tuh anaknya. Anehnya itu setelah habis dia minum air 1 gelas itu si tadinya darah sama keringet gede itu gak ada, hilang. Spontan hilang, langsung plek aja hilang, kering. Aku kaget di situ loh. Aku kepikiran, apakah gara-gara makan buah apel tadi, kata aku teh ya. Udah, aku nggak banyak ngomong, cuman kayaknya ibu mertua tahu gitu kan kondisinya kayak gitu. Dia kayak lihat aku kayak yang marah, Bang, di situ. Cuman dia nggak banyak ngomong, marah dia. Setelah kejadian itu aku jadi was-was kan ya. Jadi harus lebih hati-hati lagi. Berarti setiap dia kasih makanan mau apapun aku jadi waspada gitu. Kalau nggak aku buang ya aku kasihin aja ke anaknya. Tapi setelah kejadian yang parah itu, kalau aku kasih makan ke anaknya takut ketahuan kan. Udah aja aku kalau dia kasih lagi ya aku buang gitu. Rumah mertua aku tuh kayak gini nih, Bang. Posisinya kan depan ruang tamu biasa. Terus masuk ke dalam, ini ada kamar aku. Satu lagi yang lurus itu kamar dia. Cuman satu pesan dari ibu mertua waktu aku pas masuk ke rumah itu. Jangan pernah masukin kamar dia. Posisinya jangan pernah, mau beres-beres mau apapun itu jangan pernah masuk. Larangan itu untuk aku. Pokoknya jangan pernah banget, nanti kalau aku ketahuan masuk dia marah. Nah dari situ aku penasaran kan, setelah ada kejadian-kejadian gitu, ini di kamarnya ada apa, kok keluar kamar dia ambil air anaknya bisa sembuh. Dari pasti kasih apel itu. Suatu ketika aku ngasih nyari kesempatan, pas dia keluar nggak ada, biasa suami aku juga nggak ada, kosong kan tuh rumah. Aku penasaran tuh, masuk ke kamarnya. Aku kaget di situ, Bang. Di situ kayak tempat ngelakuin ritual sesugihan gitu. Di satu itu ada kopi hitam, kayak ada air teh, terus ada kelapa juga, buah kelapa. Di situ ada batu-batu yang nggak aku ngerti, cuman yang aku lihat yang lebih ngedetailnya itu kayak buah asem. Tapi berbentuk aku dipegang itu yang satu. Kok ini kayak asem tapi kok batu, kata gitu kan gitu. Macam-macam lah di situ dia. Terus ada air putih, biasa kembang-kembang kayak gitu yang terus kayak bau-bau ini gitu kan, yang sering dia bakar, yang kecium sampai keluar. Aku baru tahu Nah setelah aku tahu di dalam kamarnya itu kayak ada sesajennya gitu, aku buru-buru tuh keluar, takut ketahuan kan sama ibu mertua. Pas aku keluar dari kamarnya itu ada suara gebug, kayak yang marah gitu, kayak ada suara barang yang jatuh, tapi gak tahu, aku takut kan, gak mau lagi ke dalam karena aku takut, padahal nggak ada siapa-siapa kan di dalam kamar itu. Aku takut, ya udah, aku tinggal keluar. Kayaknya nggak beres gitu. Nah, pas suatu ketika ibu mertua ini ngajak aku ke pasar, Bang. Ngajak aku ke pasar, kata dia,
bawa kresek yang 3 gede-gede, bawa tuh bekal dari rumah. Padahal kata aku teh ya di pasar kalau kepikiran mah di pasar juga nanti juga dikresekin gitu kan. Dikasih gitu ya. Dikasih sama si penjualnya kan. Bawalah aku ke pasar, masuk ke sebuah toko sembako komplit banget gede. Emang di situ gak ada pembeli yang lain, cuman ada si penjualnya. Kata si ibu mertua ini, tuh masukin cepetan, minyak kayak Indomie gitu, kayak terigu, pokoknya bahan-bahan sembako itu sampai 3 kresek gede itu penuh gitu. Nah pas udah masukin semua itu, kata si ibu mertua, kesburu kan itu tungguan di hareup kayak orang naik angkot gitu. Mak ini kan harus dibayar, kataku tanya. Itu ada si penjualnya depan aku udah sampai kayak gini, geus buru kudu pangkat. Tapi si penjualnya itu diem aja, kayak yang lihat tapi kosong pandangannya itu. Aneh kan, aku sampai gemeteran sendiri, sampai bawa nenteng 2 kresek gede itu kan, sembako semua. Pas aku naik angkot sama si emak aku ngomong kayak gitu, Mak, engke mah teteh mah embung diajak-ajak di kos kieu. Sieun ngadeng terus tong loba omong maneh daya ge jeung dahar maneh gitu bilang. Aku baru tahu dia kan usahanya jual-jual sembako tuh. Pantesan murah-murah, Bang. Banyak. Di rumah. Dia suka tawar-tawarin tuh ke tetangga tapi murah banget. Kata aku kok usaha kayak gitu emang gak rugi. Misalkan harga minyak 10.000 dulu dijual harga 5.000 sama dia. Jadi setengah ngambil harga pasar. Taunya aku udah tahu ternyata begitulah itu si hasil sembako yang dapat dijual murah tuh kayak gitu. Jadi dia tanpa ngeluarin modal. Setelah itu udah kejadian itu aku udah nggak mau lagi, dia cuman ya kayak gitu ya rutinitas dia sehari-hari jual sembako. Ada suatu ketika temen Basinta ini biasa kita sering minjemin uang. Ibu mertua ini juga kan punya hutang sama dia, jadi sering ke rumah lah tiap hari main gitu. Terakhir ini ke rumah ibu mertua. Dia ngeluh sama ibu mertua, Mak, tuh kunaonnya nasabah teh kok pada susah bayar, katanya. Ini orang Batak, Mbak Sinta ini. Kata si emak gini, mau nggak nasabahnya lancar, karena biar bayarnya lancar. Yuk ke Subang, emak punya guru kan, dukun sakti, kata gitu, kata ibu mertua. Mbak Sinta ini kayak kegiur nih kedengarannya. Yang bener mak, hayu tong disebutkeun ngaran emak lamun kentan nasabahna teu lancar gitu bilangnya. Si Mbak Sinta ini tergiur, jadi ngerencanain tuh besok mereka pada berangkat ke dukunnya itu yang di Subang. Nah, berangkat di sana kejadiannya ini dari Mbak Sinta juga tahunya, katanya Mbak Sinta itu kata Mbak Sinta sebelum ke rumah dukunnya itu kan beli dulu buat alat-alat ritualnya tuh. Gak tahu Mbak Sinta nggak tahu seperti apa. Aku tanya emang apa aja bahan-bahan ritualnya. Mbak Sinta nggak tahu, cuma nurutin aja, katanya harus beli ini. Dulu dia sampai habis katanya uangnya 1,5 juta Bang. Itu kan zaman sebelum Krismon ya, masih harga uang segitu kan gede banget. 1,5 juta kan, kok gede banget Mbak. Yang penting tadinya sih pikirannya biar usahanya lancar Mbak Sinta ini. Setelah beli alat-alat buat ritualnya lengkap, terus ke rumah dukunnya. Nah, terus Mbak Sinta diajak masuk kan ke satu kamar, katanya ruangan itu tempat ritual dukun sama si emak, sama si mantan ibu mertua ini. Pas mau ngelakuin ritual itu kan ditata dulu buat bahan ritualnya, katanya. Terus satu nampan itu yang buat beras itu Bang, satu nampan udah lengkap. Nah, satu nampan lagi ini yang anehnya itu Mbak Sinta ada foto aku di situ. Kataku, kok ada foto akunya Mbak? Itu foto dari mana? Teh Nur, ada nggak ijazah SD? Soalnya di situ pakai ijazah SD, katanya gitunya, SD Teh Nur, katanya. Pantesan itu udah lama hilang. Aku cari ijazah itu nggak ada. Dulu kan zamannya tahun 97 itu kalau ngelamar pabrik juga SD juga bisa masuk. Pas bisa masuk. Pas aku mau pas ngelamar itu nyari-nyari nggak ada. Di atas baki itu ada yang ada foto akunya itu dikasih kayak ulet, paku-paku berkarat, terus kayak pecah-pecahan beling, terus ada kayak kelabang macam binatang-binatang yang lain Mbak Sinta nggak tahu. Di situ Mbak Sinta nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman pas acaranya ngelakuin ritual, katanya pas udah kemarin Mbak Sinta cuma lihat aja. Ini yang ngelakuin ritual mereka berdua, si dukun sama si Ma ini. Di belakang si dukun ini
keluar sosok makhluk tinggi gede hitam berbulu, taring, matanya merah, sampai geger gini. Mbak Sinta otomatis takut tuh dia. Dia sampai mau teriak katanya di situ nggak bisa, tapi dia lari Bang, keluar dari tempat ritualnya itu lari, yaitu pulang balik ke rumah ibu mertua aku, nyamperin aku di situ. Dia sampai ketakutan di situ. Jadi kelanjutannya yang ibu mertua sama si dukunnya itu ngelakuin sampai selesai itu nggak sampai selesai dia tonton. Karena lihat makhluk yang tinggi besar itu yang sampai matanya merah itu dia ketakutan si Mbak Sita itu. Ketakutan sampai pulang lagi ke rumah ibu mertua nyeritanya ke aku ngewanti-wanti dari situ Bang. Ngewanti-wantinya gini, Tenur, aku minta maaf ya. Nanti kalau emak datang bawa apa-apa tolong jangan dimakan. Aku takut Tenur, takut terjadi sesuatu katanya gitu kan. Pokoknya dia yang tahu tapi nggak gamblang dia nyeritainnya. Cuman dia wanti-wantinya hati-hati aja. Setelah kejadian dari itu yang namanya Mbak Sinta itu nggak pernah ketemu lagi Bang. Oh, hilang? Hilang tanpa kabar berita, gimana pun hilang. Itu kan banyak nasabahnya yang ditinggal. Itu kan banyak nasabah yang di sekitar rumah kita tuh kan banyak yang minjem sama dia, tapi dia nggak ada balik lagi, nagih-nagih gitu nggak ada. Aku penasaran karena seminggu aku cari tuh ke rumahnya dia, tapi udah kosong. Dari situ aku udah sampai sekarang belum nggak ada lagi tuh yang namanya Mbak Sinta. Setelah dari situ nggak lama kan, malamnya itu ibu mertua pulang, bawa tuh emang benar bawa teng-tengan belanjaan biasa lagi, terus bawa buah-buahan lagi Bang, yang bikin aku ngegiur lagi lah. Ini si buah-buahan itu beda kayak yang tadi kita mau beli tuh, ini bagus banget gitu kelihatannya teh, kayak apel, jeruk, sama anggur, 3 macam itu buah-buahan, kayak yang enak gitu kalau aku makan. Ya daharnya, saya cuma ulah ente di dahar. Iya kataku, cuman iya aku terima, cuman aku bawa kamar tuh. Aku kan keingatan kepikiran terus Mbak Sinta nih, Mbak Sinta yang tadi cerita datang ke rumah siang, takut kan kata Mbak Sinta, awas jangan hati-hati katanya kan. Di situ aku nggak makan. Aku tadinya mau inisiatif aku mau dikasih lagi ke anaknya, cuman aku ketakutannya takut kejadian yang kayak kemarin waktu apel yang dimakan anaknya, takut ketahuan lagi lah di situ, takut ada kejadian yang lebih ini lagi lah. Akhirnya aku inisiatif buang itu Bang, aku bawa pakaian yang ini, aku buntel-buntel aja tuh sama pakaian. Besok aku cari waktu buat ngebuang gitu. Nah di situ udah kejadian itu, aku sakit itu sering mual gitu kan, sampai nggak bisa inilah, lemes gitu kan, mual. Panggillah bidan, ternyata aku di situ hamil, positif hamil. Setelah tahu aku positif hamil ini, anehnya itu kayak terbangun dari mimpi aku. Bangun, kok ada di sini, gitu kan? Terus ada tuh suami ini, mantan suami pulang kan, loh kok aku bisa nikah sama dia ya, gitu kan? Terus kok aku bisa sih punya ibu mertua dia? Padahal aku kan tahu anaknya kayak gimana gitu kan, ibunya kayak gimana gitu kan, sering berantem lah sama tetangga-tetangga juga. Kok aku bisa ada di sini ya? Kata itu sadar, aku langsung lihat mukanya itu kayak jijik. Gak mau aku disentuh Bang, Neng, kayaknya panggil dia nyentuh, gak mau aku Bang, kayak jijik aja, udah ngerasa langsung jijik aja, spontan aku jijik. Di situ aku udah nggak beres nih, aku pengen pulang nih, aku pengen ketemu mama, soalnya setelah menikah itu aku nggak pernah lihat mama aja, cuman nggak boleh keluar gitu, lihat dari kejauhan aja. Aku pengen keluar nih, udah nggak beres gitu ya. Suatu ketika posisi rumah kosong, suami aku nggak ada, nyari uang gitu di jalan juga, mertua keluar, aku ambilin Bang baju-baju aku dari lemari, aku pulang ke mama. Aku udah nggak kuat di situ kan, karena si suami itu karena KDRT gitu kan, karena ya kan kerjaannya mabok-mabokan gitu kan, sama ibunya juga kan kayak gitu. Terus banyak kejadian-kejadian yang ke akunya juga gak ini gitu kan, si ibu mertua ini. Anak aku pulang ke rumah sambil bawa pakaian aja, aku langsung sujud ke mama. Aku minta maaf di situ. Aku baru sadar kenapa kan aku anak nomor gede gitu kan. Aku kondisikan orang tua sebelah karena ayah nggak ada. Kenapa aku bisa ngancurin masa depan aku sendiri yang mama harapin gitu. Situ aku minta maaf ke mama. Ampura teteh ya Ma, ampura teteh.
teteh kok bisa sih jeung si Teddy gitu kan nikah. Teteh sadar mah enak teteh keur hamil. Aku yang dialamin sama aku di rumah ibu mertua tentang aku sering di KDRT, aku ceritain ke mama bang. Di situ mama meluk aku, ngerangkul karena udah terjadi gitu kan ya, karena tahu posisi aku udah hamil. Ya udah teh, sekarang teteh lagi hamil, jangan banyak pikiran, yang penting sok ayeuna jeung mama sih sehat cenah gitu kan. Aku sampai sujud ke mama minta maaf. Nah mungkin di rumah itu si ibu mertua sama suami aku nyari, aku nggak ada di situ. Lihat posisi mungkin keadaan pakaian aku juga kosong. Mereka berdua datang bang ke rumah mama, karena kan kebetulan kan berdekatan kan 3 rumah. Datang ke rumah, marah-marah, mau narik aku sampai mau bawa lagi ini, si suami mau bawa lagi aku keluar dari mama. Cuman karena aku gak mau itu di situ aku bisa ngelawan, bisa apa, aku yang selama aku pendam sakit sampai bisa nikah sama dia, kenapa gitu kan gitu. Di situ aku ngelawan itu. Nah semenjak hamil itu aku nggak balik lagi. Alhamdulillah mama selalu ngebantu di situ kondisi aku yang lagi hamil. Aku terus untung ada seorang tentara juga yang biasanya suka nyuruh kasih kerjaan lah ke si suami ini, ke si Teddy ini. Aku minta tolong ke situ bang. Aku nggak tahu lah harus minta lagi ke siapa, karena mungkin tentara ini kan berpengaruh ya, orang yang kita hormat lah di situ. Aku datang ke orang tentara itu minta tolong bahwa aku pengen cerai, minta dibantu cerai. Nah orang tentara ini kondisi tahu gimana nya aku selama rumah tangga dengan si Teddy ini, tahu karena aku sering di KDRT, sering di inilah gitu kan, tahu. Ya udah Nur, cuman sekarang mah kamu belum bisa cerai karena posisinya lagi hamil. Kita tunggu dulu nanti kamu kalau udah lahiran, katanya gitu ya. Nah mudah-mudahan aja si Teddy-nya ini sadar, katanya gitunya. Aku di situ walaupun masih tentara ini bilang kayak gitu, aku udah nggak mau. Emang dulu aku nggak suka sama dia tuh, nggak suka. Kenapa kok bisa kejadian bisa sampai nikah gitu? Gak sadar. Ya karena itulah, karena mungkin di pelet itu, jalur pelet itu. Setelah aku lahiran, datang si ibu mertua ini. Datang, terus mana? Incu mak, kadia rek ngagendong. Digendong terus sama dia bang. Aku baru lahiran itu. Mama keluar. Pas dia mau keluar, bawa si Dede keluar ya. Marek dibawa kemana? Posisi aku habis lahiran kan, masih lemes, belum bisa bangun itu. Rek dipoyan heula, rek bawa keluar kan atuh da urang teh ninina kan gitu kan bilangnya. Dengan kata alasan mau ngejemur, tapi kok lama. Mama posisinya kan keluar belum pulang. Udah lama setengah harian. Ada jam 12 mama baru pulang lagi. Mama pulang masuk. Mah, tolong atuh di luar teteh masih lemas. Si Dede tadi dibawa sama si emak keluar, tadinya mau dijemur tapi kok gak ada balik-balik lagi. Mama keluar nyari. Gak ada teh, gak ada. Aku maksain bangun bang di situ habis lahiran lemar. Aku maksain bangun karena aku takut kan anak aku. Pas aku nyari terus sama mama ke rumahnya, dia nggak ada, kosong. Rumah aku kosong, nggak ada siapa-siapa. Dari situ saya minta bantuan ke tentara itu. Mas, tolong bantu, aku pengen cerai. Dulu kan aku cerai itu nggak pengadilan, cukup minta ke surat amil aja ya. Surat amil bikin tinggal tanda tangan kan. Aku itu jauh-jauh hari udah bikin tinggal tanda tangan dia aja gitu. Nah sama si bapak tentara ini dipanggil lah nih si Teddy ini. Si Teddy ada di jalan tapi emaknya nggak tahu kemana bawa anak aku. Setiap aku tanya gini, anak aku di mana? Dia ngancamnya gini, kalau kamu mau anak kamu kembali, balik lagi sama aku. Aku nggak mau cerai. Kalau kamu mau anak kamu kembali, kita jangan cerai. Di situ aku nggak bisa bang. Aku nggak bisa lagi kembali ke keluarga ini. Akhirnya, bismillah lah, biarin. Mudah-mudahan Allah mempertemukan dengan anak aku. Tetap aku minta tanda tangan, dibantu sama bapak tentara itu, yaitu juga sampai ditonjok juga, soalnya mau bikin rese, gak mau gitu kan. Nah, tanda tangan lah tuh ya. Nah, pas kejadiannya itu udah tahu cerai, tiba-tiba si mertua ini ada di rumah kan balik, tapi anak aku nggak ada. Gak bawa dia.
Pas udah cerai itu dia pulang, ibunya tiba-tiba ada di rumah, bertengkar. Itu hebat. Aku di situ belum bisa masuk kan, cuman dengar mereka bertengkar sampai dia bawa batu rumahnya kayak mau dihancurin sama dia. Terus ada ibunya pas keluar mau dilempar sama bata, untung nggak kena juga, cuman marah-marah karena yang bikin perceraian aku sama dia itu karena ibunya katanya gitu. Dia nyalahin ke ibunya. Di situ ibunya akhirnya marah bilang begini, teriak itu kedengaran banget sama aku. Enggak sih teh, tadi tong dicengcerikan, tong dieukeun ngaranna si Nur. Ya tong disebutkeun aing orang Subang kampung Siloman, lamun teu bisa nyieunkeun si Nur nepi ka gelo. Mun bisa manehna bisa kawin deui kata Sundanya begitu ya. Kalau bisa tong disebutkeun aing gitu. Pengancamannya emang dulu di situ kan. Di situ aku kepikiran anak aku nggak mikirin yang mereka berdua lah, udah gitu kan, udah lepas gitu kan aku. Tapi tetap aja sih yang mantan suami itu tetap rese karena gak mau gitu kan tadinya, bikin rese terus akhirnya aku inisiatif, ya udahlah, aku ambil kerja jadi TKW bang, karena depresi juga aku mikirin yang ke satu anak, ke satu diri resehin terus sama mantan ibu mertua sama anaknya itu. Akhirnya aku ngambil keputusan umur muda itu ngambil jadi TKW ke Arab. Qadarullah aku di Arab bang, kayak Allah menggantikan sesuatu aku yang hilang. Di sana aku jadi pengasuh. Aku ngurusin majikan aku yang baru lahiran. Aku jadi pengasuh seorang bayi yang baru lahir bang. Di situ aku, ya Allah kayak anak aku kembali gitu loh. Kayak yang alhamdulillah ada gitu kan. Kayak ngurusin anak sendiri di sana. Sampai di sana 2 tahun. Aku nggak perpanjang lagi kontrak, memutuskan lagi pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, aku pulang ke rumah mama di Purwakarta. Tapi aku nggak lama di Purwakarta. Ada 3 hari 4 hari aku di Purwakarta, aku berangkat merantau. Karena apa? Aku ada di situ, ya si mantan ini bikin rese. Gak bener gitu kan. Aku berangkat merantau ke Jakarta, di daerah Marunda. Alhamdulillah, gak lama aku dapat kerjaan pas cari kosan dulu, besok melamar itu alhamdulillah aku. Mudah banget aku gitu dapat cari kerja di situ di daerah KBN. Di salah satu industri, gak lama aku ketemu dengan seorang laki-laki, ya dia nggak ngajak dulu kenalan bagaimana lama-lama gitu. Biasanya dia pemborong di situ, bikin pabrik gitu kan. Cuman dia bagian pemborongnya. Awalnya ketemu juga nggak langsung dia sama aku langsung ini, dia lewat anak buahnya gitu kan. Bah katanya ada yang mau kenalan. Waktu pas istirahat aku di kantin itu pertama aku ketemu nih. Siapa? Tuh bos aku. Dia malu-malu kan karena mungkin dia ada cukup umurnya udah mateng gitu. Sedangkan aku kan masih muda gitu. Dia jadi nggak pede katanya teh. Gak apa-apa, ketemu aja yang mau kenalannya siapa, mau ininya siapa. Terus setiap istirahat aku biasa kasih makan sama dia. Terus suatu saat pas waktu istirahat itu dia ngajak gini, boleh nggak kenal? Aku pengen dong kenal sama keluarganya gitu kan. Orang mana? Orang Purwakarta di situ kan. Biasa kita ngobrol-ngobrol kayak gitu biasa dulu, perkenalan lebih dekat dulu kan. Kalau Ama nggak mau katanya pacar-pacaran dulu katanya. Pengen yuk ke Purwakarta nanti Sabtu Minggu pulang gitu. Dia nggak ada ngajak-ngajak untuk ngomong nikah dulu di situ. Oh ya udah ayo kalau mau kenal sama mama aku kan tinggal cuma sama mama aja kan gitu. Ya udah ayo. Nah, aku bawalah bang ke Purwakarta tuh. Sabtu itu kan libur, dia libur. Di sana pas kenal sama mama, saudara dia izin, minta langsung dinikahin. Dia kan banyak duit tuh. Jadi kok ini kayak pernikahan cepat gitu, tapi pengen cepet beres sih pernikahan itu, besok itu harus beres gitu ya, sama langsung surat nikah itu harus punya gitu. Dia karena punya uang itu minta tolong RT ini nih cepet, sampai kedenger nih sama si mantan ibu mertua sama mantan suami aku kan deket. Katanya kayak namanya juga omongan tetangga ya, bila ada aja yang nyampein, tuh si Nur mau nikah lagi dapet bos katanya teh gitu. Si ibu mertua ini, mantan ibu mertua ini datang bang, pas aku ijab kabul. Dia cuman, gimana ya, mukanya itu kayak yang
benci, nggak bisa diutarakan sama aku. Cuman dia kayak nyimpan sesuatu dendam gitu sama aku, lihat kayak ini. Nah, setelah pernikahan itu aku nggak lama kan di Purwakarta, udah selesai. Aku balik lagi tuh ke Jakarta karena kan, Dek, udah deh kan sekarang ada ini, keluar ya kerja. Sekarang AA sama apa keperluan kamu, kebutuhan kamu sama keluarga AA yang tanggung. Alhamdulillah itu suami yang kedua baik banget, sampai adik aku di sekolah-sekolahin. Di situ kebaikan dia setelah kita kan, dia pengennya cepet, dia jangan di KB ya, pengen punya anak soalnya ayahnya usianya udah segini katanya gitu kan. Ya udah deh katanya. Pas 3 bulan itu pernikahan, alhamdulillah aku hamil dengan suami yang kedua. Tapi setelah hamil itu suami aku sakit-sakitan bang. Usaha yang dirintis, tabungan apa tempat usaha sampai habis kejual buat berobat dia, gak ada kunjung sembuhnya. Setelah dia, Dek, kita bilang pulang yuk balik ke Purwakarta, di sini biar ditinggal dulu, nanti kalau udah sembuh bisa kita mulai lagi dari nol. Aku bawa sisa tabungan bang, sisa tabungan itu aku balik lagi ke Purwakarta sama dia nyari kontrakan. Ini aku beda ya sama mama, jadi beda kontrakan lah sama mama gitu. Aku ngambil kontrakan sendiri sama dia. Setelah ngontrak di Purwakarta, gak lama dia pamit bang. Aku posisi itu hamil udah 7 bulan. Dia pamit, Dek, pulang dulu ya ke Kuningan. Nanti gak lama pulang. Mau ngapain ke Kuningan? Mendingan udah di sini aja di Purwakarta. Kita kan masih ada sedikit uang. Pakai tuh modal. Aku ngomong gitu bang. Enggak, harus pulang gitu kan. Dia sambil peluk, tapi di pelukannya itu dia nangis. Kayak aku juga ngerasa kok nangis, meluk itu kayak yang mau ninggalin tapi nggak kembali lagi gitu. Di situ firasat aku udah ke situ. Dia terus ngusap perut aku yang udah gede. Dia entah ngomong apa tuh. Dia sambil nyiumin perut aku. Nggak kedenger sama aku karena aku nangis. Dipikir-pikir dulu, Dede, ini kan aku lagi hamil besar, katanya. Nanti aja kalau mau pulang ke sana kalau aku udah lahiran. Enggak deh, harus pulang sekarang. Di situ aku anter lah ya bang ya. Sampai dia naik angkot, tapi pandangan dia itu lihat aku nggak sampai berpaling, terus natap dia. Di situ aku kayak yang aneh banget itu. Nggak biasa-biasanya kalau dia menatap sampai segitunya gitu kan. 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak ada kabar bang. Zaman dulu kan aku nggak ada kayak sekarang ya, WA apa nggak ada. Komunikasi itu terbatas. Kalau di Kuningan itu ada 1 nomor keluarganya, uaknya itu. Uak, telepon rumah itu dulu. Dulu aja kalau menelepon kan harus ke wartel. Aku telepon, pas 4 hari dia nggak ada pulang, aku nanyain ke uaknya di sana, ada nggak si AA di situ di rumah bapak, katakannya. Udah nggak ada, Neng Nur, nanti deh dilihat. Soalnya kan lumayan agak jauh kan, beda RT sama uak. Nanti deh soalnya udah 4 hari ini nggak ada kabar. Katanya nanti kalau udah sampai sana mau ke rumah Wawa, ikut telepon katanya gitu kan. Tapi nggak ada. Nah, udahlah aku tunggu bang. Pas masuk ke 1 minggu 7 hari aku ada telepon. Uangnya itu melalui ke tetangga aku yang punya telepon kan. Dan orang ini ada telepon katanya dari Kuningan. Di situ uangnya bilang tiba-tiba gini, bisa nggak sekarang datang pulang ke Kuningan dulu? Bilang gitu kan. Ada apa Wak? Ini kondisinya aku lagi hamil besar bang. Pulang ke sana itu kan. Pokoknya penting, pulang dulu aja sekarang. Bisa nggak? Gak bisa Wak, aku tunggu dulu si AA. Ada apa sebenarnya? Tolonglah cerita, jangan ini. Dia sambil nangis itu di telepon, nangis. Aku tahu itu. Pas aku paksa, dia cerita. Ahari meninggal. Di situ aku kayak nggak percaya. Baru juga kemarin kan bang, seminggu ke belakang gitu dia pamit mau pulang, nggak dengar kabar, dia udah meninggal. Kata aku ke Wanya, kok bisa Wak? Kemarin dia baik-baik aja pulang, pamit dia mau balik lagi ke sini, tapi sekarang kok denger dia udah nggak ada. Ya udah, aku minta sama Wanya jangan dulu dimakamin kalau aku belum datang gitu. Aku pengen lihat kondisinya seperti apa.
Aku sendiri bang ke sana. Tadinya mau karena terbatas ongkos kan ke sana kan ongkos mahal, lumayan mahal. Kata mama, aku minta izin ke mama, kuat nggak kira-kira? Mama juga kan agak kaget juga kan. Aku kasih tahu suami meninggal. Kuat mah insya Allah, cuman kan ini kebentur ongkos, aku nggak punya ongkos, bawa uang cuman dulu 100.000 pulang ke Kuningan. Pas aku nyampe sana di rumah bapak mertua, banyak orang ngelihat dia udah terbujur ke aku pas sampai mau masuk aja kayak kaget gitu. Aku lihat kondisinya dia udah rapi, cakep, kata aku, dilihat cakep gitu. Aku yang gak nyangka dia baru juga kemarin izin mau pulang ke sini, cuman sebentar gitu. Kenapa dia ninggalin selamanya gitu? Setelah proses pemakaman selesai di situ, bapak mertua sama ibu mertua belum berani cerita karena lihat kondisi aku kan. Cuman aku ngedeseknya, Pak, sebenarnya naon sih nu terjadi kan? Apa yang terjadi kok sih sampai bisa nggak ada? Padahal kan nggak sakit kan? Kata bapak mertua, ya itu Neng, bapak oge terang, dah habis sholat subuh katanya, dia ngeluarin kursi yang di tengah rumah itu sofa, dikeluarin, Pak, bantuan, dia pangaluar-luarkeun heula, urang ngagelar karpet, kayak banyak tamu yang datang ke rumah, katanya gitu bang. Setelah beres dikeluarin semua barang lemari juga itu, rumahnya kan cukup gede, tengah rumah itu luas, jadi karpet semua sama dia ditata. Udah beres itu gak lama dia masuk kamar. Masuk kamar itu kata bapak mertua, teriak dia dari dalam kamar itu. Bapak mertua kan di luar, kaget ngedengarnya kan, sampai teriak gitu kan. Pas lihat kondisinya dia kayak gimana ya, kayak bapak mertua tuh lehernya ke atas, mata ke atas, sama ini bunyi kayak yang di bang. Setelah kayak yang di gitu, dia nggak ada. Oh, ini. Dia meninggal. Kayak yang udah pirasat dia bakal nggak ada. Setelah rapi kan. Kata bapak mertua begitu. 1 minggu saya di Kuningan sampai hari ke-7-nya kan tahlilan di sana, aku pulang lagi ke Purwakarta. Ke Purwakarta, pulang ke rumah mama. Mantan ibu mertua ini kayak yang tahu ada kejadian yang nimpa aku. Dia bilang gini, "Tah rasakeun salaki sia nepi ka eueuh kan?" gitu. Dia gitu bang bilangnya. Aku nggak bisa ngelawan di situ. Dia maksudnya ngomong apa kayak, karena aku posisi lagi hamil besar. Rasakeun tak sia kan gitu kan. Setelah hari berduka itu, pas waktu lahiran anak kedua bang, di malam Selasa kan, Selasa itu belum terjadi apa-apa, aku udah lahiran. Nah pas di hari ketiga malam Jumat ini, tak kata apa, si Dede rewel banget. Emang dari pagi rewel terus, nangis terus. Kalau mama aku kan semenjak aku ditinggal sama suami kan, aku tinggalnya sama mama tuh. Karena mama kan emang kerjaannya suka ngurut-ngurut gitu kan, ngurut-ngurut panggilan. Jadi ya bisalah untuk makan, jadi ikut mama dulu aku. Kata mama ya udah di sini dulu aja, kata mama. Takutnya kenapa-kenapa, cuman akunya sering ditinggal-tinggal gitu kan sama mama. Pas kebenaran malam Jumat itu, si Dede nangis terus. Aku juga kan baru, ini kenapa kok mama belum pulang? Sampai tengah malam itu nggak ada pulang bang. Anak aku aja kayaknya nangis sampai kelelahan, dia ini berhenti sendiri gitu. Sampai aku juga udah lelah banget gitu ya. Karena anak gak kunjung berhenti-berhenti nangis, entah kenapa disusuin. Gak mau, ini gak mau, ada aneh aja itu. Aku capek, kayak aku tidur serasa apa ya, mimpi tapi nyata. Pas merem itu suara gemuruh angin gede bang, dari depan pintu kontrakan itu. Suara angin gede sampai pintu yang tertutup aja brak, ngebuka sendiri itu sampai kencang si angin masuk. Di depan pintu itu ada seekor ulat bulu gede, ulat bulu hitam di situ. Aku kan posisi kayak dalam mimpi. Mau bangun susah, mau teriak susah, tapi itu si ulat
jalan cepet banget, cepet. Pas mau naik ke tempat kasur, aku mau bangun gini, si ulat langsung ke sini, tiba-tiba langsung kayak loncat gitu, langsung masuk ke badan, tep aja langsung masuk. Di situ paginya subuh kalau nggak salah, belum setelah subuh itu aku kebangun bang, kebangun itu aku merasa kayak kebakar pas ini ngebul, anehnya itu ngebul gitu, kebakar, bau-bau yang kebakar itu. Pas aku ini kenapa? Aku ngerasa kepanasan kan di situ, panas sama gatel langsung di situ. Mama posisi belum pulang. Semalaman itu nggak ada pulang. Aku buka baju, lihat kaca, aku sampai teriak kan, kayak kulit dibakar, gosong gitu, sampai merahnya tuh kayak merah mateng. Teriak-teriak, ya Allah ini kenapa? Ya Allah ini kenapa? Kan aku nggak paham itu sampai gitu. Pas jam 6 pagi, Mama datang pulang. Kondisi aku lagi histeris nangis kayak gitu, Mama ada pulang. Mama juga kaget. Lah, kunaon teh? Ngebangunin aku. Ma, panas. Aku sampai kepanasan bang. Panas, mah nggak kuat, gatel mah. Panas nggak kuat. Aku sampai, ya kunaon? Aku cerita, aku kayak mimpi tapi nyata kemasukan ulat itu. Di situ jam 9 pagi mantan ibu mertua datang bang. Datang ke depan kontrakan itu, posisi aku lagi duduk, lagi kepanasan kan, itu masih kepanasan. Dia datang sambil joget-joget dia. Tah deulekeun rasakeun kusia, tah deulekeun awak. Dia buka baju depan aku. Itu depan jalan loh, depan umum lihat pagi gitu. Dia sampai buka baju, joget-joget, tingalikeun tah awak aing macam itu kulit yang tadinya aku tahu dia sakit. Putih semua. Mulus gitu. Mulus. Anehnya kan kalau orang tua mah kulit ini keriput gitu, tapi dalaman mulus. Putih dia berani buka dan tinggal ita aing mah cenah. Awak aing cager gitu. Di situ aku nggak bisa ngomong. Kata mama, ya udah nggak apa-apa, kita berobat dulu aja. Kita berobat ke dokter. Aku berobat ke dokter lah bang, dibawa, kata ya dokter cuman penyakit biasa kulit gitu kan, dikasih obat minum sama salepnya itu. Nah pas mama bantu aku nyalepin itu yang luka-luka yang kayak kebakar itu, kan tadinya biasa aja, cuman merah-merah aja, merah kebakar. Diobatin itu bukannya tambah enakan, tambah panas kayak kebakar lagi, sampai tiba-tiba si kulitnya tuh belendung keluar dalamnya tuh isi cairan semua, kayak yang kebakar gitu, gimana langsung belendung. Mama juga di situ kaget kan, kok bisa katanya teh gitu kan, sampai belendung ini semua. Astagfirullahaladzim, mama sampai istighfar. Ini kayaknya mama juga udah feeling gak wajar kayak sakit itu. Di situ lah bang, awalnya aku terkirim sakit yang sampai saat ini aku baru sembuh. Setelah berjalan anak aku ya, aku berdua aja sama mama kan, diobat-obatin udahlah kemana-mana. Gak ini gitu kan, gak ada, udah ke ustadz, udah ke ini, malah tambah sakit gitu kan. Semenjak aku kena santet itu, ada satu sosok yang selalu ngikutin bang. Satu sosok itu yang selalu ngikutin aku. Laki-laki berjubah hitam, itu mukanya buruk banget. Sampai di mukanya itu matanya picek sebelah tapi keluar belatung-belatung. Rambutnya panjang sampai lantai, megang tongkat. Buruk banget itu. Itu selalu ngikutin aku. Kemana aku berobat, dia pasti ada. Datangnya dari mimpi juga dia bicaranya. Sia diobaran ka mana wege mal cager. Sia nyawa sia geus ku aing dicekal. Gitu bahasanya. Kata si makhluk ini. Dari situ bang, aku setiap kalau diobatin sama mama ya sabar aja kan, aku cerita sama mama. Sing sabarnya teh, sing sabar, cuman mama nguatin aja kan. Teteh kudu inget ya, anak masih leutik kene kan. Ya udah satu sisi aku ditinggal suami, satu pas kena kayak gitu penyakit yang nggak aku ngerti gitu kan, diobat-obat kemana malah ketambah sakit. Aku sering kesurupan di situ. Kalau mau di setiap mama obatin, bantu ngobatin, aku sampai nggak sadar katanya. Sampai nggak sadar gimana mah ya, banyak aja kejadian yang sampai mama manggil-manggil orang bisa gitu untuk nyadarin aku gitu di situ.
pas umur bayi aku 1,5 tahun ada ya, aku ketemulah dengan suami yang sekarang. Tuh, sama suami sekarang. Di mana? Itu juga qadarullahnya, dia nanya alamat awalnya Bang. Aku kan nggak pernah main, dia cuma nanya alamat. Kata aku teh, kebenaran yang dia cari ini temen aku gitu kan. Temen aku gitu kan, dia sama temennya sering main di situ dia, terus sering dia biasa kenalan sama aku. Dulu aku minder sebenarnya, kan keadaan aku kayak gini, selalu aku tutup-tutupi tuh kalau dia ngajak main, aku pakai shawl sampai leher, kan sampai leher-leher ini kena semua. Ini semua kena kan Bang. Aku tutupin, cuman dia nggak ngomong. Setelah lama-lama kita kayaknya nyaman diajak bicara, Neng kenapa sih, emang nggak kepanasan apa? Ketika dia kan gitu, itu kenapa? Takutnya panas bukan? Di situ aku kalau gini aja deh, kepikiran aku udah lama-lama disembunyiin juga pasti ketahuan juga dong. Terus aku, tapi jangan jijinya, aku kayak gini, sok aja lah kalau misalkan mau kamu mau pergi mah pergi, kalau nggak mau berteman aku sama aku ya udah nggak apa-apa, aku buka. Tapi dia, si suami yang sekarang itu lihat kondisi aku kayak gitu, ya Allah kenapa nggak cerita, karena gitu kan. Taunya dia bukan penyakit kayak gitu kan, awalnya aku nggak cerita. Yuk berobat aja katanya. Sok wah diajakin berobat yuk ke dokter yang bagus katanya. Dia kan dulu kerjanya alhamdulillah juga kan, kerja ke dokter, tapi iya setiap ke dokter bagus juga bukannya sembuh malah makin parah. Dia aneh. Kenapa katanya gini. Aku barulah cerita masalah yang kena kayak gitu. Awalnya dari pertama aku kena penyakit kulit ini kayak gitu. Aku cerita sama dia. Tuh. Ya udah, dia sabar banget. Di situ dia, ya udah kita lalui yuk bersama-sama. Dia ngajak nikah lah Bang aku. Aku gini, beneran kamu mau nikah sama aku? Aku kan kayak serasa nggak percaya ya. Jangan kan orang lain, aku sendiri aja jijik liatnya kan, lihat kondisi aku kayak gitu. Masa sih kamu kan istilahnya normal gitu ya, bisa cari yang lain. Tapi dia nggak ke situ Bang, niatnya kita ibadah. Ya alhamdulillah kita nikah. Si mantan ibu mertua ini tahu nih aku mau nikah lagi Bang. Datang dia gitu kan. Kok bisa katanya, pikirannya gini, kok bisa nikah lagi, kok ada yang mau gitu kan. Sedangkan kondisi aku kayak gini kan. Dia juga kayak nggak nyangka gitu kan aku bisa nikah lagi dengan suami yang ini. Ya alhamdulillah di situ berjalanlah seperti biasa ya Bang ya. Rutinitas. Terus alhamdulillah aku bisa masuk pabrik lagi tuh. Nah biasa kan yang antar jemput ini suami, tugasnya kan antar jemput aku. Dia sebelum berangkat kerja antar dulu aku, karena pagi-pagi kan aku jam 6 dari rumah udah berangkat, pulang jam 5 gitu dia. Suatu ketika aku pulang dari kerja ini nunggu-nunggu jam 5 nggak ada ngejemput-jemput gitu. Aku teleponin nggak ada gitu kan, nggak diangkat-angkat. Ini kemana? Aku tunggu sampai maghrib loh Bang, lihat maghrib itu. Dan soalnya aku takutnya, pikir aku kalau aku pulang sendiri takutnya selisih jalan, takutnya dia ke sana, ke ini kan lumayan jauh rumah sama tempat kerja, nantinya takut dia ke sini, aku udah pulang naik angkot. Ya udahlah aku mutusin nunggu dulu sampai 6:30, mentok 6:30 nggak ada, aku pulang naik angkot. Di situ pas aku pulang ke rumah itu aku cari juga nggak ada, tapi anehnya di luar itu pas aku nyari-nyari di luar, ini sendal yang biasa dia pakai ada gitu. Aku lihat cuman posisinya si sendal ini ada di sebelah rumah, ada kontrakan kosong yang nggak ditempatin. Posisinya si sendal itu ada di situ. Aku tanya ke mama, lihat nggak si AA kemana gitu. Dan tadi mah ada dah, udah nyuci teh tidur cina gitunya. Tidur di mana tuh? Di itu. Aku lihat ke kontrakan yang kosong itu karena ada satu dipan tuh yang nggak pernah dipakai, tapi nggak ada di situ. Nggak ada kok mah. Coba deh kalau temennya kan gitu kan. Aku cari Bang. Sampai malam itu ke teman-temannya dia aku selusur gitu kan, kerja ke tempat teman kerjanya dia, gak ada yang lihat seharian katanya. Gak tahu udah kemana katanya gitunya. Tuh aku mulai gak enak hati Bang, karena apa? Posisi kondisi itu malamnya hujan gede banget itu, sampai dordar gitu, sampai ini kemana ya Allah? Ada yang bisikin, ambil wudhu, sholat ngaji. Tapi nggak aku gibris, karena pikiran aku ini fokusnya nyari suami gitu kan. Ini kemana suami? Pas aku mentok tengah malam,
Aku akhirnya bangkit tuh dari tidur. Udah telepon-telepon nggak ada kan, kesana kesini. Aku ambil wudhu, aku sholat, terus pas aku ngaji itu, gak tahu, jatuh itu suami aku dari atap. Plafon. Iya, kan itu posisinya dulu atap rumah kan, ada bolongnya itu, setiap atap rumah ada bolongnya itu, jatuh dari situ. Kebenaran waktu 11:30 itu banyak anak-anak yang main juga di rumah remaja-remaja gitu. Di depan rumah aku masih ada anak-anak remaja yang pada begadang gitu, main gitar-gitaran gitu kan, nyanyi-nyanyi. Itu kaget mereka. Loh, apa yang bunyi sampai gedebuk gitu kan? Mereka sampai masuk ke rumah, lihat suami lemes dia, tengkurap. Itu badannya semua hitam itu karena kotor, karena apa sih, kata sawang bekas sawang laba-laba gitu kan. Semua ini dia hitam. Di situ aku pegang badannya dingin banget. Dingin yang kayak apa sih? Kayak orang nggak ada. Sampai dingin ini semua, sampai dingin aku. Mukanya pucet. Sama tetangga aku kan yang ikut nolongin, digotong dulu. Nur, kayaknya iya mah suami kamu mah kayaknya habis tiba ini deh. Coba nanti panggil Pak Ustadz. Ada sesepuh kita kan deket, Pak Ustadz gitu kan, coba nanti panggil Pak Ustadz ke sini, biarin dulu, jangan dibersihin dulu aja. Setelah aku bersihin, aku panggil ke rumah Pak Ustadz, minta tolong jam 1 malam bang. Jam 1 malam aku suruh datang. Nah Pak Ustadz itu lihat kondisi suami aku pucet kan, terus dikasih, minta air katanya gitu. Aku kasih air segelas, sama dia dibaca-bacain apa doa gitu ya. Nah ini sok minumin dulu, nanti usapin semua ke seluruh tubuhnya katanya gitunya. Tapi jangan ditanyain dulu ya, soalnya ini belum kumpul katanya. Aku nggak ngerti kalau belum kumpul, kayaknya lembutannya belum kumpul gitunya, masih lemas. Jangan ditanyain dulu ya. Itu geger sampai satu RT, satu kampung itu geger keadaan suami aku kayak gitu. Karena kan banyak yang nyaksiin kan gitu kan. Paginya itu sampai Pak RT juga datang ke rumah, nanyain ada apa. Dia belum bisa cerita. Setelah udah tenang, agak siangan, aku tanya, itu kamu bisa ada di atap itu gimana ceritanya? Karena aku penasaran kan. Iya Neng, teh darah rasaan mah tidur katanya teh. Tidur di mana? Itu tidur di rumah kosong katanya teh yang sebelah. Ya kan aku tahu ada sendalnya di situ, tapi kamu nggak ada. Aku cari-cari. Kok bisa kamu ada di? Kita ngerti. Kok bisanya ya di atas? Yang rasa itu udah nyuci tidur di situ. Terus dia jalan katanya. Jalan di satu lorong hitam. Cuma di depannya itu ada satu titik cahaya, cuman dia jalan gitu, jalan dia sampai lemes dia katanya, sampai kok nggak sampai gitu kan. Pas ngedengar kayak suara aku lagi ngaji, dia nengok ke belakang, ada lubang besar bang, dia cahaya gitu, sebuah cahaya tapi gede banget kan lubangnya. Dia balik lagi ke depan, tapi dia belum ngehirau nih ke belakang. Dia jalan lagi, terus nyusurin yang titik satu lubang itu. Terus dia penasaran, dia dengar suara aku lagi ke belakang. Lubangnya makin gede. Nah, dia balik di situ, Bang. Dia putar arah balik ke belakang. Ya udah, akhirnya tahu-tahu dia gedebuk aja, jatuh dari atap. Gitu. Pas sudah kejadian itu, geger kan satu kampung. Wah, si Arif disumputkeun ya ku genderuwo, katanya kan orang satu kampung kan kayak gitu. Ini mantan ibu mertua datang setelah kejadian itu, ngomong kedengeran banget, anjing, kasarnya dia bilangnya, salakinu ayeuna mah hese euy di kukumahakeuna. Bilangnya gitu. Kok aku kedenger, aku baru bisa, maksudnya mah bicara gitu apa ya, langsung kayak gitu, langsung maksudnya mah ngomong gitu naonnya. Dia nggak nembal bang, dia kayak lihat aku yang mau marah, muka marah, cuman dia balik pergi gitu, tanpa ngomong-ngomong lagi, dia pergi aja. Kayaknya kalau setiap ada kejadian pasti ada dia. Capek ya aku, misalkan udah kok sampai sekarang nggak ada sembuh-sembuh, sampai aku putus asa bang. Sakit itu kok nggak ada kunjung sembuhnya. Aku sampai lelah sendiri gitu. Ayat isinya sakit kayak aku gini, sampai bertahan kayak gini. Punya pikiran 2 kali aku mau bang. Sempat aku kesempatan mau di rel itu. Aku setiap aku ke rel ada yang ngebisik gini, ada yang bicara,
karugi-rugi maneh kudu cara gitu geus mah maneh di ku batu dikit gitu ayeuna maneh ngakhirin kudu jalan gitu rugi katanya gitu Bang. Itu kayak sepintas angin gitu tapi kedengeran. Aku berpikir lagi, iya ya, rugi aku ya kalau aku sampai ngakhirin hidup aku ini gimana anak-anak aku gitu kan. Udah mah aku hidup kayak gini biarin, udahlah ikhlasin, sampai mana aku pasti yakin sembuh. Di situ kan aku tadinya pengen banget tuh ketemu sama Pak Dedi gitu kan. Aku Dedi pengen siapa? banget Pak Dedi KDM itu loh. Oh. Aku pengen banget gitu ketemu. Pengen ketemunya itu aku pengen minta bantuannya itu pengen matahin masalah aku dengan si ibu mertua ini gitu kan. Pengen matahin permasalahan aku sama ibu mantan mertua ini. Di situ aku pengen banget ketemu sampai ya Allah kapan ya aku kan bisa ketemu sama Bapak KDM gitu ya. Aku pengen deh dibantu. Kayaknya kalau dibantu biar bisa matahin permasalahan aku sama ibu mantan mertua. Aku capek gitu kan. Di satu titik ada masalah dengan anak aku yang kedua. Biasalah permasalahan anak dengan ibu kecil gitu kan. Anak yang kedua aku lahir ini kan sekarang nggak ikut sama aku Bang, ikutnya sama saudara aku. Dia udah bisa cari kerja sendiri, uang sendiri. Itu gitu anak ya. yang dari almarhum. Oh, yang meninggal. Iya betul. Ada masalah sedikit tapi yang bikin hati aku hancur. Di situ aku seharian nangis. Ini anak yang aku lahirin tanpa seorang suami, aku besarin. Aku sayang sebenarnya sama dia. Sayang banget. Aku nggak mau kejadian yang udah aku alamin sama anak gitu kan. Ada satu kata yang bikin aku hancur, ya Allah. Aku berdoa, apa karena dia malu punya ibu kayak aku gitu Bang? Apa dia malu? Dia lihat kondisi aku kayak gini gitu Bang. Ya Allah, aku udah nggak kuat. Di situ aku berdoa, aku udah nggak kuat ya Allah. Sakit, jangankan sama orang lain, anak aku aja sampai jijik gitu kan. Cuman suami ini yang alhamdulillah sabar Bang. Sabar banget dia ngadepin aku yang selalu minta digarukin panas. Karena aku selama sakit itu kena santet ini tidur aja nggak nyenyak, nggak bisa tidur kayak orang normal. Setiap kali itu pasti kebangun tengah malam sampai nggak bisa tidur nyenyak. Di situ sampai anak aku, ya Allah tolong ya Allah, seandainya aku dikasih kesempatan, aku pengen sembuh. Di situ emang aku nggak percaya ya Bang, aku ini gitu nggak tanpa berobat gitu kan. Aku cuman ngejerit hati aku sampai aku kelelahan, sampai aku baca Asmaul Husna itu tuh, ya Allah ya Rahman, aku terus aja aku sampai kelelahan tidur. Di tidur itu aku bermimpi. Mimpi itu ketemu sama Pak Dedi, sama Bapak KDM ini. Nah, di belakangnya anehnya ini, aku nggak ngomong sama Bapak Dedi ini. Karena di belakangnya Pak Dedi ini banyak sosok harimaunya. Sosok harimau, ada pokoknya banyak sosok kawal ini gitu kan di belakangnya Pak Dedi. Pak Dedi lihat ke aku tapi nggak ngomong. Kayaknya ini dalam hati aku, lihat ke siapa ya? Aku nengok ke belakang, taunya di belakang aku ada sosok harimau gede putih berjalan Bang ke depan aku. Berubahlah jadi sosok seorang kakek-kakek. Harimau ini yang tadinya di belakang aku tuh bersorban, biasa pakaian putih semua, bilang ke Pak Dedi, cuman ini iya teh incu urang uyutna, urang yang bisa ngajagaan unggul, ngang teu bisa nyagerkeun tulungan incu urang. Itu kata kakek-kakek ini yang selalu jagain aku tuh, ngaku uyut katanya. Cuman Pak Dedi setelah perbahasan itu nggak tahu mereka bicara apa, nggak kedengar lagi. Pak Dedi megang ke pundak, iya budak teu papanggih jeung urang ge cager. Bang, aku pas asolat tuh kan panggilan subuh tuh, aku terbangun Bang. Bangun, astagfirullahaladzim, kok aku bisa mimpi ketemu sama Pak Dedi. Tapi di badan itu aku udah nggak ngerasa kepanasan sama gatal. Biasanya kan panas gatal kalau kebangun itu. Ini enggak. Pas aku lihat ke tangan, astagfirullahaladzim, aku pegang-pegang lah Bang, badan-badan sendiri gitunya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ini beneran gak ya?
hilang bang. Yang tadinya bisul luka, banyak luka-luka itu spontan hilang. Satu malam itu hilang, kayak gini hilang. Kayak tulis. Itu bekasnya? Bekas. Ini tinggal. Tadinya ini bisul-bisul semua. Ini udah sampai tangan sebenarnya. Ini semua udah sampai tangan. Cuma alhamdulillah dalam satu malam pas kejadian itu ini semua halus langsung hilang. Semua ini aku liatin. Astagfirullahaladzim, ini kemana yang tadinya bisul-bisul? Ini kayak kulit biasa. Cuman karena mungkin udah 20 tahun itu kan banyak luka-lukanya itu, tinggal bekasnya itu. Aku bangunin lah suami. Ya. Aku bangunin, aku juga sampai keren. Ya bangun, tinggali badan iya gitu kan. Aku suka panggilannya iya aja kalau lagi lihat panggil iya badan iya. Dia bangun, neng panas atel deui ceneng ente lihat. Aku sambil buka-buka baju, astagfirullahaladzim, dia juga sampai ngusap-ngusap bang. Alhamdulillah ya Allah, ini kemana? Itu yang biasanya ada kulit meletak kayak gimana sih, gak ada, hilang. Di situ aku kayak kok bisa dalam satu malam itu. Pas aku rasa hati aku hancur sambil nangis itu, ya Allah, aku udah pasrah tadinya. Sampai mana gitu, aku udah nggak kuat gitunya, udah kesakitan hati sama anak ini karena aku doa. Alhamdulillah dalam satu malam itu hilang aku bang. Nah, gak lama aku alhamdulillah nih. Sekarang mah nanti kita tinggal berobat bekasnya aja ya ke medis. Aku berangkat ke dokter tuh pagi-pagi. Alhamdulillah kan, oh ini mah udah nggak apa-apa, katanya tinggal bekas-bekasnya aja, nggak ada kan tuh. Nah, si mantan ibu mertua ini bang datang ke tempat kerja aku kan kerja di laundry. Nah, untungnya ada bos aku, ada majikan aku lagi ngebersihin kompor nguras gitu kan, dibersihin dulu sama dia. Ini si mantan ibu mertua nggak bilang mau apa dulu, tadinya mau masuk, cuman berbenturan dengan majikan aku. Pas mau keluar langsung di depan pintu tuh, Mas, ibu siapa? Ibu mau kemana? Aku nggak ngucapin salam dulu, kata majikan aku. Aku kaget dong, pas dilihat lagi dari pintu, mantan ibu mertua datang. Aku minta tolong ke teman, teh sini, katanya, teh sini, tolong bilang jangan kerja, kasih tahu aku nggak ada di sini, gitu kan. Aku bilang sama teman. Nah, ibu siapa? Oh ini teh mertuanya si Nur, cina. Mau ketemu katanya teh si Nur, cina. Mertua kan majikan aku nggak tahu dia mantan mertua gitu kan. Nah, teman aku ke depan, iya mah ya nawan, si Nur mana? Si Teh Nur mah udah nggak kerja di sini, gitu kan. Tadi soalnya ke rumah gak ada siapa-siapa katanya. Berarti sebelum ke tempat kerja dia ke rumah aku dong, nyariin gitu ya. Nah, mah teh yang amplop pisan jeung si Nur, ayeuna si Nur di mananya? Dia kayak gelisah. Pengen ketemu sama aku. Di mana ya? Si Nur teh sekarang di mana? Teman aku untungnya bisa kayak gini. Coba cari di Sadang katanya, di laundry Sadang, kayaknya ada di situ katanya. Geus lah, mah ayeuna rek ka Sadang rek nengal si Nur, pokoknya kudu amplop sama si Nur. Dalam hati aku, astagfirullahaladzim, ada apa ini ya? Dia kok tahu gitu kalau aku keadaan udah alhamdulillah baikan gitunya, sembuh. Dia nyari-nyari bang, sampai sekarang dia nyari-nyari. Nah, udah kemarin-kemarin ini nih aku baru-baru tuh kan dapat kontak yang dari anak pertama kan tinggal sama dia tuh, udah gede kan sekarang, dia tinggal sama dia. Aku dapat nomor kontaknya, aku telepon anak aku, ini mama gitu kan. Oh iya mah, gimana sehat? Biasa nanya-nanya kabar kan, biasanya aku tak jarang itu nelpon ke anak juga, cuman aku pengen tahu aja nih, itu si emak gimana di rumah sekarang mah, kayaknya lagi sakit-sakitan dah mah, kayak gitu kan. Kemarin ada datang ke rumah ke tempat kerja mama, nyari-nyari mama kan. Tahu nggak apa mah, mama sembuh kayak gitu kan. Aku ngabarin lah ke anak aku ini, yang benar mah, iya alhamdulillah mama sembuh. Aduh mah pantesan gimana? Itu sekarang dikontrakan katanya di rumah. Itu banyak hal mistis bang, kata anak aku. Katanya di kamarnya neneknya ini, itu si emak kalau tengah malam gegerungan, kayak kesakitan. Terus ada suara kayak orang berjalan, duk gitu kata anak aku, sampai anak aku aja ketakutan. Terus suara-suara yang ketawa katanya dari kamarnya itu. Dia mau lihat kondisi neneknya tapi dia nggak berani. Gitu kan. Takut dia, anak aku ketakutan. Terus aku tanya gini,
Terus sekarang kondisinya, kalau ada apa-apa nanti tolong informasiin ya mama, soalnya kan sekarang alhamdulillah tuh baru sembuh. Iya mah, tenang mah, nanti kalau dan sekarang mah gurunya juga dukunya udah meninggal. Oh, gurunya itu. Posisinya kata anak aku, oh udah meninggal. Iya mah, baru kemarin katanya meninggal. Baru kemarin, perasaan masa pas berbenturan dengan kesembuhannya aku gitu kan. Aku belum paham tuh ke situ. Sekarang lagi aku nyari-nyari ininya dulu, informasi yang sebenarnya. Kemarin mah gurunya baru meninggal. Pas kebenaran aku sembuh. Dalam dekat ini aku baru sembuh. Itu hilangnya penyakit aku ini secara tiba-tiba itu sangat di luar akal logika kan. Aku saudara-saudara aja sampai kayak gini, gak percaya. Aku biasanya gak berani kan, nutup terus kan. Di rumah itu biasa pakai kaos biasa karena nggak ini lagi, udah nggak kelihatan gitu kan. Saudara aja sampai ngomong gini, ih teh, mana kadukun ya? Kayak bilang gitu bang. Katanya kedukun katanya. Aku nggak cerita kan kejadiannya gimana aku bisa sembuh. Ya mungkin Allah udah nentuin aku harus sembuh. Aku sembuh. Sampai anak aku aja yang kedua nggak percaya. Mama main dukun katanya. Gitu bang, kata aku, biarin aja terserah kata-kata kamu, yang penting mama sekarang bisa sembuh, alhamdulillah, qadarullah, Allah udah ngangkat penyakit mama yang 20 tahun ini mama kesiksa banget, rasanya panasnya, gatalnya, banyak kejadian yang di luar nalar itu kan, susah di apa-apain, alhamdulillah sembuh sendiri. Yang sembuhnya itu lewat mimpi lagi. Aku berpikir penyakit ini santetnya lewat mimpi, ya gak adanya hilangnya lewat mimpi lagi bang. Terakhir itu yang ketemu sama Pak Dedi itu, yang megang badan, langsung aku kebangun, langsung rontok, gak ada semua di situ. Mudah-mudahan sama aku tinggal sekarang banyak pelajaran yang udah selama 20 tahun ini aku alamin dari suami pertama, suami kedua, sampai sekarang alhamdulillah suami yang ketiga bertahan gitu kan. Sampai kita berjalan udah 18 tahun pernikahan, alhamdulillah sabar banget bang. Ya gimana sih kalau kejadian nih, kalau udah yang namanya waktu penyakit itu belum sembuh, sering marah-marah nggak jelas gitu kan, sering kadang-kadang dia juga tidur juga kan sama kayak aku, jadi nggak ikut-ikut nggak tidur gitu kan, karena minta terus digarukin, diambilin kulit-kulitnya itu gitu kan. Dia sabar banget bang Peker, alhamdulillah. 20 tahun aku ngalamin jahatnya mantan ibu mertua, tapi qadarullah aku bisa sembuh gitu tanpa harus aku ngobat lagi kemana-mana, sedangkan aku kondisi kayak gini ya bang. Alhamdulillah aku bisa sembuh gitu. Entah aku lagi hati-hati juga ini sama suami, takutnya nanti ke depannya kita jaga-jaga kan. Ini si mantan ibu mertua kan masih nyari-nyari terus, cuman dia sekarang bilangnya gini ke setiap orang, kis mun aya si Nur bejakeun, urang lamun paeh nu bisa mandian si Nur. Itu bang, dia setiap kemana datang ke tempat ini, ke tetangga nitip pesan kayak gitu, mun aing pae, aing mah bisa dipandian aku si Nur, gitu titip pesannya. Di situ kayak aku denger ngomong lagi lah sama suami, ya maksudnya naonnya ya, si emak setiap kali dia ngomong ke batur rek paeh wae manehna minta dipandian ku aku. Di situ aku kayak punya beban tersendiri gitu, kedenger kayak gitu kan. Takutnya kan beneran terjadi gitu kan. Dia sekarang itu masih gencar-gencarnya nyari-nyari gitu. Sekarang aku lagi ngehindar selama 4 hari ini, aku lagi ngehindar dulu. Ngehindar nggak kerja aku bang. Aku izin sama yang punya kerjaan, aku izin sampai nggak masuk, karena ya aku kayak buronan aja gitu, dicari-cari sama dia. Entah tujuannya itu mau apa. Mungkin kerasa juga dia, mungkin ya karena aku udah sembuh ini, mungkin yang makhluk-makhluk dia kirimin dulu ke aku ini sekarang berbalik. Kan di dalam mimpinya gitu bang, kemarin ini baru mimpiin lagi yang 2 sosok ini yang ke bawah mimpi. Sosok genderuwonya ini yang ini, kalau yang sering sosok yang
ke aku yang dulu ngikut-ngikutin waktu ini udah nggak ada. Udah hilang sendiri itu, nggak ada. Nah kemarin sosok genderuwo datang, dia megang aku sampai di dalam mimpi itu kan, sampai Allahu Akbar gitu di dalam mimpi itu, sampai aku nggak bisa gerak, tapi dia mau masuk ke badan nggak bisa. Aku langsung terbangun. Di situ aku ngomong ke suami, aku mimpi lagi makhluk yang tinggi gede tapi mau masuk nggak bisa. Kedua kalinya aku dimimpiin sama sosok perempuan. Perempuan itu semua ulet semua bang di sini. Ulet-ulet semua. Muka semua penuh ulet. Dia bilang gini, aing hayang dahar, aing dah hayang dahar. Dia bilang gitu. Di situ aku berani bilang bang, sia tong menta dahar ka aing. Rek menta dahar mah kanu miara sia. Sama aku digituin bang. Tapi dia setelah aku ngomong gitu dia pergi ngilang. Sekarang kalau ada sosok-sosok yang ini, alhamdulillah. Maupun di dalam mimpi kan dulu kalau aku belum sembuh, masuk dalam mimpi juga kan aku nggak bisa berontak ya. Selalu aja kena gitu kan. Kemarin terakhir pas sebelum kesini kan, aku dimimpiin lagi sama dia tuh, sama ibu mantan mertua. Cuman dia keadaannya kayaknya udah acak-acakan bang. Udah keadaan acak-acak ini kayak keadaan sakit, dia sekarat. Ke aku mau megang gini sama aku, tadinya mau diambilin pisau, tadinya mau sama aku di dalam mimpi itu mau ditusukin ke dia. Aku saking keselnya aku sama dia kan, sia nepi rek ka mana rek nyatakeun urang geus balangsak, urang geus kaen kieu masih keneh kumana dieukeun wae. Tadinya aku mau nusuk dia, cuman tangan aku kepegang sama seorang yang aku nggak kenal, cuman itu kayak ustadz juga. Tong nepi kalengan maneh ngotorkeun jelema eta. Itu di dalam mimpi. Jangan sampai tangan aku ngotorin karena orang ini di dalam mimpi. Di situ aku semenjak dari mimpi itu terakhir ketemu dia dalam mimpi juga, alhamdulillah sekarang. Paling dia beraninya di nyata, tapi akunya berani gitu. Berani ngelawan gitu. Gitu bang. Ibu Nur, saya tuh pengen tahu kan di awal sebelum nikah sama suami pertama ya, kan sempat nggak suka ya. Emang dia itu di mata Ibu Nur tuh waktu itu seperti apa, dan usianya tuh sama seusia atau gimana? Enggak, dia kelas 3 SMK. STM dia SMA gitu pakai baju abu-abu. Kalau aku sih masih kelas 3 SMP. Aku yang nggak suka dia itu masih sekolah aja udah mabok-mabokan, kayak preman aja bang. Gimana sih, dia suka minta-minta gitu secara malak kata anak dulu makan gitu, suka malakin, suka ini sampai cewek kenalan dong. Dia pernah gitu ke setiap aku pulang sekolah gitu. Iya amit-amit najis. Aku emang suka kayak gitu bang tadinya gitu. Aku sering kasih respon yang nggak enak mungkin bagi dia. Di situ dia penasaran tuh. Ih, tong disebutkeun aing nya lamun ke budak eta teu beunang gitu tuh. Ke teman-temannya itu. Nah, dari situ pas ketemu dia selalu ngerokok tuh. Kalau ada aku kesempatan ada ngerokok itu si asapnya itu suka gitu keakuin si asapnya itu. Nah, dari situ aku nggak sadar. Jadi aku mulai suka tuh dari situ dia. Ngerasa suka gitu. Nah, itu pada saat dibilang suka itu ada nggak yang ngasih tahu misalkan dari ibu atau tetangga atau temen gitu, yang ngingetin gitu? Ngingetin teman, sampai bilang juga ke mama, bilang ke mama gini-gini, kadanya si Nur, soalnya itu si Teddy kalau setiap ngerokok suka asapnya ke si Nurin, takutnya kayak gitu kan orangnya sama kayak ibunya suka kedukun. Tuh, kan dia kerjanya preman. Suka malak-malak kayak gitulah, sok jeger gitu kan kalau di situ mah. Jadi punya pegangan. Gitu. Tapi udah ketahuan nggak sadar itu, kok nggak dibawa sama keluarga berobat atau gimana? Mana aku? Ya. Aku kan maksudnya waktu peletnya itu kan sembuh sendiri. Pas hamil itu kan sadarnya. Aku bisa jijik sendiri. Bahkan sampai sekarang. Sebelumnya, sebelum nikah, sebelum ketahuan. Susah. Karena kabur-kaburan itu. Kabur-kaburan, terus akunya juga udah kayak yang gak mau gitu jauh sama dia. Kayaknya kalau jauh sama dia tuh nggak bisa, kayak mau mati aja gitu. Mama juga sampai kewalahan gitu. Nah, kan tadi tuh dibilang dibawa ke Garut 3 hari ya. Itu sadar nggak? Terus ngapain aja selama 3 hari di Garut? Nah itu di Garut aku kurang nggak inget bang, nggak sadar.
Itu tahu, aku setiap apa yang dia ajak itu manut aja. Manut, jadi kayak ngeblank aja kalau diinget-ingetin ya, gitu, apaan ya? Ngapain ya? Gitu, nggak kesadar itu. Sampai kepikiran mama makin ketakutan, udah 3 hari ngilang kan, takutnya ada apa-apa, ya udah dinikahin aja gitu kan. Emang kemauannya dia nikah gitu kan. Dinikahin secara langsung gitu, nggak ngabisin biaya lah intinya mah. Berarti nikahnya nikah siri ya? Iya betul. Bukan nikah KUA ya? Nikah siri. Dulu mah kan yang pertama gitu. Yang kedua? Yang kedua nikah KUA. Nikah KUA. Kan di situ statusnya jadi cerai mati kan, ada cerai mati. Ini yang ketiga? Di ketiga sekarang belum diurusi. Masih nikah siri. Tapi alhamdulillah baik. Nah sekarang pengen tahu anak yang dari suami pertama nih, sebetulnya dia itu tinggal di rumah mantan mertua, ya. Tapi masih suka ke rumah ibu nggak? Enggak. Soalnya tahu dia kalau setiap datang ke rumah saya itu kesian ke anak sayanya bang, dimarah-marahin. Kayaknya kalau dibikin sakit juga anak aku. Kalau setiap udah ke rumah aku, anak aku sakit. Makanya kata aku gini, ya udah, yang penting kita berkabar aja ya, teleponan aja ya. Kalau kamu nanti kalau setiap habis pulang dari mama kamu sakit banget itu anak aku sampai seminggu guys. Itu. Jadi si ibu mantan mertua ini sayang tapi ada sosok jahatnya juga gitu. Jadi si anak aku kalau ketemu aku kayak nggak boleh gitu. Oke. Nah tadi anak yang dari suami kedua, emang kalimat yang bikin sakit hati itu apa kalimatnya? Ini pertengkaran sama pacarnya sih bang. Dia kan sama pacarnya. Berarti itu anaknya cewek cowok? Cewek, anak aku perempuan. Oke. Punya pacar lah dia ya. Terus aku kan lagi adik aku kan ada masalah sama suaminya. Minta bantuan aku. Adik aku kan lagi kerja di luar kota. Katanya, teh tolongin. Ini si Emas mau jual motor aku. Tolong dong. Jam berapa ya kira-kira ke jam 11-an, jam 11 malam ya. Jam 11 malam aku cari suaminya adik aku, ketemu bang di kos-kosan teman-temannya. Aku, Mas, sini. Enggak teh, kata suami adik aku. Sini, itu Dewi tadi telepon. Motornya kenapa mau dijual? Mana kuncinya? Itu kan motor adik aku, katukit gitu kan bang. Enggak ada urusannya, ini urusan rumah tangga aku. Gak lama, datanglah anak aku yang kedua ini sama pacarnya bang, sama pacarnya di situ. Ini posisi suami adik aku kan lagi mabok tuh, gak waras kan ya kalau kita sesama-sama teriak, gak enak juga di kosan orang gitu kan. Ini datangnya anak aku malah memperkeruh masalah, jadi berantem nih sama anak aku sama suaminya adik aku ini kan bertengkar. Dir, udah diam, biarin mama yang ngurusin ini, kamu masih anak-anak. Diam, katanya. Apa sih mah? Ini juga urusan ante aku katanya kan. Emang dia kalau ke antenya tuh ngebela banget. Sampai bertengkar di situ. Ini posisinya dia lagi mabok. Diajak ngomong kita bener aja nggak ikutan waras, nggak akan benar. Di situ, gus. Ini yang di luar keluarga pacarnya ini ke anak aku. Gus santapkan gitu kan. Aku samarin ya. Namanya, Wan, ini mamahnya loh, ini orang tua loh. Kamu belum jadi suaminya anak aku. Lah waduk, itu bang bahasanya. Lah waduk, berani ngelawan aku kaget di situ dibentak sama pacarnya. Ara, lihat mama, lihat pacar kamu marahin mama. Ya salah mama juga lah. Gitu kan, sampai ngebentak sampai melotot juga. Salah mama di mana? Mama nggak mau kamu bertengkar di kosan orang. Mama mah cuman ngomong baik-baik, udah kamu anak-anak jangan ikut campur. Karena aku kan gitu bang. Kamu sekarang pilih pacar kamu apa mama yang udah ngelahirin kamu? Aku pegang tangannya gini bang. Seolah-olah aku dibuang, dia milih jalan sama pacarnya. Di situ aku. Nah itu yang bikin aku sakit bang. Anak yang aku perjuangin, aku lahirin tanpa seorang suami.
Dia berpisahnya nggak setempat tinggal aku itu karena dia pengen lanjut sekolah SMA. Aku nggak bisa ngebiayain karena posisinya kondisi ekonomi sama ayahnya yang sekarang ini kan aku lagi drop dulu. Akhirnya dia dibantu sama adik aku nih yang bungsu ini. Dia sekolah sampai tuntas sama SMA. Tapi kayaknya dia katanya aku nggak ada perjuangannya buat anak. Padahal kalau di mana sih bang orang tua yang nggak mau memperjuangin anaknya gitu kan sampai lulus tinggi gitu kan, maunya kan begitu. Aku kan pernah ngomong, Ra, nanti kalau sekolah sampai SMP dulu ya, break dulu. Mudah-mudahan mama ada rezekinya kamu bisa masuk SMA nyusul, kalau enggak sekolah paket, kataku gitu bang. Gak mau, aku pengen sekolah katanya gitu. Akhirnya dibantu sama adik aku ya sampai akhirnya sekarang dapat kerjaan. Dia dapat kerjaan bagus, gaji bagus. Tapi salah pahamnya itu bang. Aku setiap gini, Ra, boleh nggak mama minta bantuan? Kan aku gitu bang, ke siapa lagi kan kalau bukan ke anak aku kan, dikira kamu kan sekarang udah kerja bagus tuh, bisa nggak bantu mama ya buat bayarin ini, buat bayar beli seragam adik kamu. Enak aja, siapa yang udah ngusahain aku sampai ke titik ini? Sekarang mama mau enak ambil hasilnya aja, itu bang yang bahasa bikin aku sakit. Padahal dia nggak tahu aku merjuangin ngedegedein dia gitu kan. Aku lahirin dia gitu tanpa sosok suami, tanpa sosoknya ayahnya dia gitu kan. Dia ngerti tapi seolah-olah pengorbanan itu aku nggak ada di mata dia. Mama tuh pengennya enaknya aja ya. Aku bekerja udah kayak sampai titik ini ya karena antinya ini. Sampai aku dibandingin. Aku nggak mau katanya kayak punya orang tua kayak mama. Ada tuh tetangga aku yang sering dia mainin gitu ya. Nih mama aku mah ini katanya. Surga aku mah di sini. Sampai itu yang bikin aku sakit hati bang. Aku nyesel jangan dilahirin sama mama. Itu yang bikin dia. Kata-kata itu yang aku nyesel dilahirin sama mama. Mama mah nggak pernah mengerti anaknya gitu kan. Yang mana mama nggak ngertiin kamu nggak tahu perjuangan mama ngegedein kamu, Ra, gitu kan. Dia nggak mau dengar ke situ bang, tetap aja dia istilahnya baik ke yang lain lah. Kemarin dia nge-WA gini, aku kasih kesempatan lagi, aku maafin lagi, mama kayak gini katanya, mama kayak gitu, mama kayak gini, ya maksudnya ke pacarnya itu katanya kan, jangan sampai bikin masalah. Jadi dia itu gak mau aku nasehatin, gak mau aku omongin kan, aku gak mau lah udah kejadian aku 1 kali 2 kali kan istilahnya, pengennya dia itu bahagia, jangan sampai ketemu laki-laki yang kayak aku alamin gitu bang. Aku takut gitu kan, sedangkan pacarnya ini setiap ketemu sama aku itu gak ada sopan-sopannya. Itu yang bikin aku aku sebagai orang tua itu nggak sreg. Ini setiap ketemu jalan aja nyapa aja enggak gitu kan. Setiap dibawa, ya udah mama mau ikutin kemauan kamu, tapi kamu bisa tolong, mama bisa minta tolong nggak sama kamu. Kamu tuh kalau pas sama pacar kamu ketemu sama mama di jalan pun tolonglah tanya. Mama nggak minta apa-apa, cuman pengen diakuin. Aku cuma pengen diakuin bang. Cobalah mama tanya, Ra, jangan kamu, indung kamu sekarang pengennya itu, surga kamu pengennya itu. Kamu jangan terlalu nyakitin hati mama. Saya sampai begitu bang kemarin nge-WA sama dia. Mama tuh cuma pengen diakuin aja. Kalau di jalan itu tanya, mama gak minta apa-apa. Itu bang. Aku ya anak yang aku harapin ya, yang satu ya emang udah gede-gede kan, yang satu yang laki-laki anak pertama itu ya mungkin udah itu mau ikut, tapi yang ini yang kedua dari suami almarhum itu yang tadinya aku, mudah-mudahan aku kan sekarang kalau kerja itu gampang sakit kan, kerja aja sering lelah gitu, sering capek. Aku berharapnya tadinya dia bakal bantulah buat adik-adiknya gitu, tapi dia malah, ya itulah yang bikin aku sakit sampai ke Allah. Aku minta kesembuhan. Takutnya mungkin dia malu bang, karena ke pacarnya kayak gitu kan sering gak pernah bawa ke rumah.
belum pernah ada hubungan, dia udah lama banget. Oke. Nah, buat Sobat Buntu, di antara kalian ada nggak yang punya permasalahan seperti Ibu Nur, disantet oleh orang terdekat sampai bertahun-tahun? Silahkan isi komentar. Ibu Nur, makasih sudah datang, sudah cerita, dan semoga kedepannya Ibu Nur, sekeluarga, dan suami Amin. bisa lebih baik. Amin. Dan salam buat anak yang kedua ya. Semoga sudah bisa menerima ibunya ke depan. Iya, amin. Ada yang mau disampaikan nggak, terakhir aja sedikit? Pokoknya kalau ada yang mengalami kayak hidup saya ini ya, percaya aja, kesembuhan itu pasti ada, mukjizat itu pasti ada. Hanya sabarnya aja. Dan usahanya ya. Jangan usahanya. Oke. Ibu Nur, makasih banget. Oke, Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Ibu Nur. Dan buat kalian nih, pokoknya jangan pernah bosan-bosan dan tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu.